Aduh, ini kenapa ngecasnya kayak gini? Putus nyambung, putus nyambung. Masuk, keluar, masuk. Tolong! Oke guys, sekarang kita bakal merbaikin charger laptop Asus dengan kasus permasalahan seperti tadi. Di sini gue udah ada charger laptop gue ya, ukurannya 7 sentian tuh, 7 senti kali 7 juga ya. 7 lebih kali 7 lebih dikit. Nih, kotak nih. Nah, tanpa banyak basa-basi sekarang, yang pertama-tama kalian itu pastiin dulu nih, charger kalian itu rusaknya itu di dalam adaptor atau cuma di luar. Maksudnya di luar gimana? Nih teman-teman, maksudnya di luar itu apakah sambungan di sini nih kalian itu ada yang longgar, apakah ada kabel yang terkelupas, atau mungkin di ujung sini konektor kalian itu kendor, longgar, ogle-agle gitu kan ya. Tapi kalau semuanya baik-baik aja itu berarti udah fix ya. Mungkin rusaknya di dalam atau di baterai laptopnya nggak tahu, tapi coba kalau kemungkinan rusaknya di dalam adaptor ini, apa yang harus dilakukan? Yang harus kita lakukan tentu langsung kita bongkar. Oke teman-teman, pas udah kita bongkar ternyata dalamnya seperti ini ya teman-teman. Sebelum kita otak-atik, pastiin dulu nih, kalian ingat kayak gimana bentukannya, ini plastiknya posisinya kayak gini, bagian dalamnya kayak apa, biar nanti kalian nggak bingung kalau mau masang lagi. Karena banyak gitu kan ya orang-orang bisa bongkar, nggak bisa masang. Kalau udah semuanya kita pastikan kita hafal, lalu kita pastiin lagi nih, yang rusak itu di mana sih? Apakah ada komponen yang mungkin terlepas, atau mungkin ada komponen yang gosong, atau mungkin ada kabel yang putus, itu kalian periksa. Tapi kemungkinan besar untuk kasus seperti tadi itu rusak pada kapasitor. Apa itu kapasitor? Nih, kalau kita lihat di charger gua ini rusak di kapasitornya nih. Kapasitornya lepas teman-teman. Coba kita ambil. Tuh, lepas ya kapasitornya. Kenapa gue bisa tahu? Kemungkinan besar di kapasitor. Karena fungsinya kapasitor ini apa sih? Ini yang namanya kapasitor. Fungsinya itu untuk penstabil tegangan. Jadi kalau ada tegangan yang masuk ke charger kalian itu akan distabilin. Nah, kalau kapasitornya rusak kayak gini, lepas atau kebakar, rusak itu gimana? Itu bakal jadi kayak tadi teman-teman. Jadi nggak stabil tegangannya, nggak ada yang penstabil. Jadinya arusnya masuk tinggi terus rendah. Pas rendah itu jadi nggak masuk, nggak masuk berkali-kali gitu ya. Oke, di sini karena kapasitornya rusaknya gimana? Mungkin kalian ada yang cuma lepas. Kalau kalian lepas itu bisa kalian pasang lagi, terus kalian solder ulang ya, kalian solder lagi di bagian bawah papannya. Cuma kalau kapasitor gua ini kendalanya rusak kakinya lepas teman-teman. Ini udah nggak mungkin untuk diperbaikin. Oleh karena itu gua harus beli baru. Mungkin kalian ada yang kayak gini juga. Alangkah baiknya untuk menggantinya dengan yang baru. Karena kalau yang satu rusak, otomatis kerja yang satunya itu bakal terbebani. Kalau udah terbebani gitu kan berarti udah ada perubahan ya, kelihatan banget nih teman-teman. Yang ini datar nih kapasitornya karena dia tidak bekerja, jadi tidak ada perubahan apa-apa nih, cuma lepas. Nah kalau yang satunya ini agak melambung gitu, lihat nggak tuh? Nah itu karena dia itu kemasukan listrik lebih banyak ya teman-teman, jadi kayak nggak kuat gitu, masuk terus cuma ke dia. Si ini malah cuma istirahat di dalam, dianya yang bekerja doang, jadi agak melambung gitu. Jadi gua bakal ganti dua-duanya. Nah sebelum kalian ganti kapasitornya itu kalian mesti lihat nih, di sini ada keterangan yang perlu kalian perhatiin. Di kapasitor yang gua punya ini udah pasti kembar identik ya, udah pasti sama. Di sini kita lihat tulisannya 25V. 25V ini apa teman-teman? 25V ini adalah 25 volt. Volt ini adalah tegangan, voltase yang maksimalnya buat si kapasitor ini. Kapasitor ini kalau menerima tegangan kurang dari 25 volt itu nggak apa-apa. Cuma kalau lebih dari 25 volt
itu bakal panas, kebakar, bahkan bisa meledak seketika ya teman-teman. Nah, untuk inputnya 25 volt ini udah dari komponen-komponen lainnya udah tersusun sedemikian rupa dari sananya ya, kita nggak perlu cemas. Yang perlu kita perhatiin banget di sini adalah satuan farad, atau di sini biasa ditulis dengan huruf F. Mungkin di kapasitor teman-teman itu ada yang FD ya, ada yang FD, ada yang F. Itu sama aja, nggak usah bingung. Itu namanya satuan farad untuk kapasitas dari suatu kapasitor. Di kapasitor gue sendiri ini tulisannya 470 mu farad alias 470 mikrofarad, atau 470 kali 10 pangkat min 6 farad. Jangan sampai salah ya teman-teman, di sini mungkin mikro itu lambangnya mu, bukan M ya teman-teman. Kalau M itu di satuan internasional adalah mili, jadi kalau MF itu milifarad. Kalau M-nya kapital, MF itu jadi megafarad. Sekarang kalau kalian udah lihat tadi keterangan detail dari kapasitor kalian udah tinggal pergi ke toko elektronik buat beli yang baru ya teman-teman. Bisa bilang, bang, beli kapasitor yang 25 volt dengan kapasitasnya 470 mikrofarad gitu. Atau lebih simpelnya kalian bawa aja contohnya ya ke toko elektroniknya, bang, beli kapasitor yang kayak gini gitu. Oke teman-teman, ini gue baru beli kapasitor buat pengganti dua kapasitor ini ya teman-teman. Cuma beda warna doang sih. Kalau kita lihat di sini isinya, detailnya itu sama teman-teman. Kalau kita tadi punya 25 volt dengan kapasitas 470 mikrofarad, di sini yang baru gua beli juga tertera 25 volt dengan kapasitas 470 mikrofarad pula. Ini sama aja, nggak ada bedanya, cuma beda casingnya. Mungkin ada yang casingnya warna merah abu-abu, ada yang hitam, ada yang biru dan macam sebagainya. Itu nggak penting. Yang penting adalah detailnya dari kapasitor tadi yang udah kita lihat ya teman-teman. Oke, sip. Banyak juga yang bilang kapasitor ini dengan sebutan elko ya, mungkin familiar di kalangan orang-orang itu dengan nama elko, elektrolit kondensator, atau di bahasa Inggrisnya electrolytic kapasitor, itu elko alias kapasitor. Oke, apakah harganya mahal? Enggak, ini gue beli cuma 1.500 per pieces, jadi gue beli dua ini cuma 3.000. Murah kan? Daripada harus ganti charger ratusan ribu, mending kita perbaikin aja. Kalau bisa diperbaiki, kenapa tidak? Langsung saja kita pasang. Namun sebelum itu, gue mau lepas dulu ya ini kapasitor yang satunya dengan cara mensolder bagian bawahnya biar timahnya ini menjadi cair sehingga kita mudah mencabutnya. Oke, mari kita solder. Aduh. Oke, sekarang ini udah lepas ya teman-teman. Kalau kita lihat di badannya elko atau badan kapasitor ini, pasti ada garis. Kapasitor gue ini garisnya abu-abu. Kalau yang di gue baru beli kapasitor ini, garisnya warna hitam. Ini buat apa sih? Ini buat nentuin mana kaki yang positif, mana kaki yang negatif. Karena kalau kita lihat, kapasitor ini panjang kakinya itu dua-duanya sama teman-teman ya kan? Nggak ada bedanya gitu, mana yang panjang, mana yang pendek, itu sama. Maka dari itu, yang ada garisnya ini adalah kaki kutub negatif. Sedangkan kaki yang tidak ada garisnya ini adalah kaki kutub positif. Kalau tadi, sebelum gue lepas dari bawaannya itu posisinya kayak gini ya teman-teman. Waktu gue lepas, set gitu. Yang ada garisnya itu lurus, tegak lurus dengan yang ada di papannya ini yang berwarna. Mungkin di papan kalian ada negatif positifnya gitu, jadi kalian lebih gampang taunya. Kalau nggak ada, kalian bisa lihat dari posisi sebelumnya ya, mana yang negatif, mana yang positif, dengan cara melihat garis yang ada pada badan kapasitor kalian tadi. Oke, kalau gitu sekarang kita udah tahu di sini yang negatif itu yang berwarna, maka kita sejajarin aja nih, yang kaki ada garisnya itu harus nempel sama yang setengah lingkaran yang berwarna di dalam. Langsung aja kita pasang keduanya.
Oke, kalau keduanya sudah masuk, tinggal kita solder bagian bawahnya ya teman-teman. Waktu kalian nyolder, usahain objek kalian ini berada di tempat yang datar ya teman-teman, biar timahnya tuh nggak melebar kemana-mana, nanti malah listriknya ngaco gitu. Terus ini gue bikin kaki kapasitor kita ke samping itu biar, karena ini gue pasang posisinya kebalik ya, kalau nggak gue kesampingin gini ntar lepas, jadi gue bikin nyangkut. Sekarang kita pasang dulu. Oke, kalau keempat kakinya udah terpasang, semuanya udah dipastikan kenceng ya teman-teman, tinggal kita perpendek kakinya, kita potong aja langsung. Kalian bisa pakai gunting, bisa pakai tang potong ya, bebas aja, yang penting jangan sampai panjang-panjang kayak gini. Nah, kalau semuanya udah beres, langsung aja kita tutup kembali adaptor kita. Mari kita coba. Kalau bisa perbaikin sendiri, kenapa harus beli lagi? Mantap!